Studio 12 Trans TV Jakarta. Inilah Insert bersama Rian Ibram dan Lena Tan. Selamat pagi pemirsa, ini dia Insert Pagi bersama saya Rian Ibram dan saya Lena Tan. Waktu kita akan memberikan informasi-informasi dari dunia selebriti dan berita pertama ini pemirsa. Oke. Ini kan kita pusing. Ini bukan hanya kita yang pusing, tapi Anda juga akan pusing melihatnya pemirsa. Ini informasinya datang dari Jessica Iskandar, kemudian adiknya Ayu Ting Ting, kemudian juga Nikita Mirzani, kemudian juga Ini pokoknya ceritanya panjang. Jadi bermula dari Ruben Onsu yang memposting video yang bersama ya. Ya, ini adalah foto yang ia posting di Instagram. Ada Ruben Onsu lagi syuting barengan sama Raffi Ahmad, sama kemudian Ayu Ting Ting. ada juga Jessica Iskandar. Jessica Iskandar? Betul. Ada seorang netizen yang berkomentar di foto tersebut, yang komentarnya kurang lebih memilih Ayu Ting Ting dibandingkan Jessica Iskandar. Lalu Jessica itu akhirnya murka. Dia kemudian membalas komentar dari netizen tersebut. Kata-katanya adalah, Waduh, kata-katanya luar biasa sekali. Tapi kata-kata Jessica Iskandar ini akhirnya memancing adik Ayu Ting Ting yang kayaknya panas. Kemudian dia juga memposting sesuatu di Instagram. harus kasih tahu dulu dong seperti apa. Tapi daripada kamu yang bicara, mending kita akan melihat seperti apa liputannya dan berikut untuk Anda. Ada Nikita Mirzani, ngapain ikut-ikutan ya? Dia syuting bareng juga. Enggak, Tapi ikut komen. oke. Ini dia. Berada di antara dua orang sahabat yang memiliki kedekatan emosional, bagi Jessica Iskandar seakan menjadi beban berat di pundaknya. Di satu sisi, ia harus bisa menjaga perasaan kedua orang sahabatnya tersebut. Namun di sisi lain pula, ia juga harus mengingatkan agar mereka tak melakukan hal-hal yang berada di luar batas. Situasi inilah yang sedang Jedar rasakan ketika ia acap kali berada di antara Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting. Sebagai teman sekaligus sahabat mereka, Jedar tentu sudah paham betul bahwa antara Raffi dan Ayu selama ini digadang-gadang orang memang punya hubungan yang sangat istimewa. Itulah mengapa kemudian ketika menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri seputar tindak tanduk mereka di lokasi syuting yang begitu sangat dekatnya, Jedar merasa perlu untuk menyentil perilaku Raffi maupun Ayu. Namun belum lagi menyentil Raffi dan Ayu, Jedar sudah disinggung oleh seorang netizen. Singgungan netizen tersebut bermula dari munculnya foto di akun Instagram Ruben Onsu yang sedang berfoto bersama Jedar, Raffi dan juga Ayu. Di situ netizen berusaha membanding-bandingkan antara Ayu dan Jedar. Si netizen juga mengatakan akan memilih Ayu ketimbang dirinya yang suka mencari perhatian. Merasa tak puas dengan komentar netizen, Jedar kemudian membalas. Jedar mengatakan kalau dirinya enggan untuk membuka aib mereka. Karena secara prinsip, Jedar mengaku tak memiliki kapasitas untuk membicarakan hubungan Raffi bersama Ayu. Andai hal itu ia lakukan, barangkali sudah sejak lama Jedar membeberkan dugaan adanya perselingkuhan di antara mereka berdua. Namun apa yang telah menjadi argumen dan pembelaan Jedar di akun Instagramnya beberapa hari lalu malah disambut nyinyir oleh para netizen lain. Tak terkecuali itu adik kandung Ayu yang bernama Syifa.
Sebagai adik, Syifa kemudian membela Ayu dari sindiran jedar. Aksi saling sentil dan sindir itu pun makin meluas dan menjurus ke arah permusuhan. Sebut misalnya Syifa, perempuan berhijab tersebut bahkan dengan kalimat yang syarat dengan sindiran menyerang balik jedar. Peristiwa ini berlangsung cukup lama sampai pada akhirnya para netizen pun menimpali unggahan foto kemarahan Syifa di media sosial. Sementara itu tatkala Jedar terlibat perang statement dengan adik kandung Ayu, muncullah Nikita Mirzani. Di sini Nikita bisa dibilang memang ikut mendukung Jedar. Nikita memposting capture sindiran Syifa yang ditujukan untuk Jessica Iskandar. Rupanya Nikita Mirzani membela Jedar yang disebut wanita tidak baik oleh Syifa. Nikita bahkan ikut mengupload sebuah video yang terkesan jijik dengan perilaku Ayu Ting Ting serta adiknya Syifa. Tutup hidung sus bilang. Sus tutup hidung. Tutup hidung. Hidung bukan giginya keluar. Gigi. Tutup hidung ah. Bawa apa lah? Mau soka. Tutup hidung, Kenapa? bawa amis. Ini ngomongin apa sih? Enggak, tadi itu videonya dari Nikita Mirzani, aku bingung Ini ya. maksudnya apa sih kan? Captionnya juga katanya tulis Bau amis. bau amis. Kayaknya apa sih bau dari ikan mujair? Amis kan? Mendingan pilih ikan salmon bikin pinter. Ini maksudnya apa sih? Kita juga agak sedikit bingung kenapa bawa-bawa ikan mujair. Kasihan loh ikan mujair sama ikan salmon dibawa-bawa. Emang kenapa? Apakah jangan-jangan ini menyindir fans dari Ayu Ting Ting yang bernama Balajair? Iya nggak sih? Kita nggak tahu juga pemirsa. Sebenarnya inti permasalahan ya kenapa Nikita Mirzani juga ikut dalam komentar ini. Mungkin ini atas dasar solidaritas sesama perempuan, merasa pernah tersakiti. Kita juga nggak pernah tahu. Tapi jadi inget ya. Jadi aku teringat juga dengan kata-kata Nikita Mirzani, imajinasi janda. Jadi iya, oke. iya. Tapi pemirsa, satu hal yang harus kita ambil pelajarannya dari postingan seorang Nikita Mirzani, bahwa memang dia bilang ikan salmon bikin pinter, ikan mujair nggak bikin pinter. Apapun itu memang baiknya seorang anak, ini mungkin juga anak dari Nikita Mirzani, tentunya diharapkan untuk menjadi anak yang pintar, orang yang pintar, bukan orang ketiga. Oke lah, dan selanjutnya kita akan bicara mengenai Zaskia Meka yang katanya rumahnya kebobolan. Kebobolan apa? Kebobolan maling. Oh iya. Kebobolan maling, ada pencuri masuk, tapi kayaknya kita akan mendengar cerita selengkapnya dari Nikita. Kok jadi Nikita Mirzani lagi? Dibawa lagi. Zaskia Meka. Baik pemirsa, kita akan lihat informasi selengkapnya tentang Zaskia Meka yang rumahnya kebobolan. Selengkapnya ini dia untuk Anda. Ya itu Nikita Mirzani jadi. Naas menimpa Zaskia Adia Meka. Hari Selasa lalu, kediaman Zaskia dan Hanung Bramantyo suaminya disatroni maling. Menurut Zaskia, kejadian terjadi jam 4 subuh. Dua orang pelaku berhasil menggondol sepeda motor milik Hanung. Namun entah mengapa sepeda motor itu tak dibawa kabur pelaku, melainkan ditinggalkan di ujung gang. Masuk maling itu hari Selasa subuh. Jadi sekitar jam 3 atau jam 4 sih, satpamku bilang jam 4. Mas Hanung tuh baru pulang setengah 3. Jadi satpamku ketiduran. Pas ketiduran dia kebangun, ada orang lagi ngeluarin motor, padahal digembok. Jadi orang itu entah apa gemboknya, nggak tahu diapain. Kita nyari gemboknya sampai ke tong sampah nggak ketemu. Terus ada orang ngeluarin motor, dia refleks kebangun, dia teriak woi, teriak gitu. Habis teriak woi,
dia dengar dua orang itu, satu gemuk, satu agak tinggi, bilang gini, udah tinggal lari gitu kan. Yang jaga rumahku bukannya langsung keluar, tapi manggil dulu ke dalam, manggil Mbak. Mungkin biar ada temen ya, dia takut juga kan. Pas manggil Mbak, motornya Mas Anung hilang, motornya. Si Mbak lihat keluar, itu ditinggal, ternyata ditinggal di ujung gang. Motornya Mas Anung ditinggal di ujung gang, cuman tempat kuncinya udah rusak karena kan dia congkel-congkel sama dia gitu kan. Walau pelaku tak berhasil membawa kabur sepeda motor milik Hanung, Saskia sendiri mengaku sangat syok dengan kejadian itu. Saskia menceritakan bagaimana ia sangat trauma bila mengingat aksi kejahatan yang dilakukan sekelompok orang di kawasan Pulau Mas beberapa waktu yang lalu akan menimpa dirinya dan keluarganya. Aku bangun jam 6:30 pas anak-anak mau sekolah. Baru diceritain, Kak tadi ada maling gini-gini, serius gemboknya hilang gitu kan. Kayaknya seluruh masyarakat Indonesia tuh lagi, kepala kita masih ingat banget dengan kasus Pulau Mas kan. Itu kan sangat membuat traumatis semua orang gitu kan. Serem banget, maling tuh bisa sampai seserem itu gitu kan. Jadi aku yang agak shock juga, yang kayak aduh serem banget. Masuk ke dalam rumah, kita semua orang lagi tidur gitu kan. Aduh udah bayangannya udah kemana-mana. Terus yang jaga rumahku yang nemuin malingnya tuh gemeteran, ketakutan banget. Aduh Kak takut banget kata dia gitu kan. Udah terus akhirnya solusi aku adalah aku ke Pak RT. Pak rumah saya kan di ujung nih ada portalnya, boleh nggak saya aktifin portalnya lagi? Saya bikin portal lagi. Boleh. Jadi buatku udah solusi. Udah ya sekarang hati-hati, aku akan pasang portal. Sekarang jaga malam berdua di rumah. Kemalingan rupanya bukan cuma dialami Saskia dan Hanung suaminya. Menurut cerita Saskia, para pelaku juga menebarkan aksinya ke para tetangga Saskia. Bahkan selang setelah rumahnya dimasuki maling, rumah salah seorang tetangganya juga dimasuki sekawanan maling yang berhasil membawa kabur sejumlah harta benda berharga. Kan aku nanya tetanggaku cerita, Mbak Saskia kamu kemalingan ya Selasa ya? Iya. Rabunya masuk ke rumah saya, malingnya 2 orang. Masuknya Mbak Saskia ke garasi, mending saya ke dalam rumah. Yang bener, iya ke dalam rumah. Terus cuman dia berdua gak berani keluar dari kamar, karena coba ada maling masuk ke rumah. Kalau orang udah pede pasti seenggaknya tuh maling punya senjata dong. Kalau langsung digepin takutnya malingnya panik terus nyakitin yang punya rumah. Jadi si suami istri itu sadar ada orang masuk, cuman dia memutuskan untuk gue nunggu tuh maling keluar dari rumah. Palingnya keluar dari rumah bawa tas isinya kunci motor, kunci mobil, STNK, motornya dibawa pergi. Nah pas malingnya keluar, motornya nyalain, baru dia keluar rumah teriak maling. Kita berharap semoga kejadian ini tidak menimpa selebriti tanah air lainnya, karena kalau misalnya kita lihat pengamanan sepertinya sudah dilakukan oleh Zaskia Meka, walaupun dia juga udah punya satpam kan ya, tapi ternyata tadi tetap ada menjadi korban. security yang menjaga di rumahnya gitu, apalagi kalau memang rumahnya kosong ya memang harus dipersiapkan ada orang yang selalu menjaga rumah. Betul sekali. Seperti itu. Oke, pemirsa kita tinggalkan informasi tadi dari Zaskia Meka. Berikutnya kali ini kita akan melihat ada seorang penyanyi dengan judul lagu Gelas Kaca. Kamu pasti Nia hafal. Daniati. Tapi Bapak kayaknya kenapa? kelihatan ya angkatannya berapa gitu ya. Makasih dengan... loh, makasih Tapi ya. memang itu lagu hits banget. Banget. Sampai anak-anak sekarang juga kayaknya tahu semua. Masa sih? Anak sekarang kayaknya nggak tahu deh. Tapi pemirsa, kita berbicara bukan soal Nia Daniati, tapi anaknya yang bernama Oi. Kemarin mungkin kita sempat kaget ketika Oi ini menikah muda. Tapi ternyata usia pernikahannya tidak begitu panjang. Iya, karena beberapa waktu yang lalu ternyata Owi juga digugat cerai atau ditalak oleh sang suami dan sidang perdananya pun sudah digelar. Kita akan melihat bagaimana dari perjalanan sidang dan bagaimana juga persiapan dari Owi. Sesaat lagi